Anies Rashid Baswedan. Ya, halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saat ini partai politik sedang sibuk bergerilya. Nah, untuk bisa menentukan, membentuk koalisi yang nantinya ini akan menyiapkan calon presiden dan juga calon wakil presiden di tahun 2024 tentunya dalam kontestasi Pilpres. Ada parpol yang sudah mendeklarasikan diri calon presidennya, ada juga yang sudah terbentuk koalisinya tapi belum menentukan capres ataupun juga cawapresnya. Ada juga saat ini masih santai, masih belum terburu-buru dalam menentukan calon presiden dan juga calon wakil presidennya. Nah, kira-kira seperti apakah peta politik dalam Pilpres 2024? Apakah benar masih ada negosiasi yang masih alot dilakukan untuk bisa menentukan kandidat yang nanti akan maju dalam Pilpres 2024? Atau mungkin nanti kita lihat apakah memang ada transaksi politik di dalamnya dalam menentukan kandidat yang nanti akan maju dalam Pilpres 2024. Kita akan bahas malam hari ini dalam Fokus Terkini. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya dan tentunya sebelum nanti kita akan perkenalkan sejumlah narasumber, kami tentunya mewakili Televisi Republik Indonesia menyampaikan rasa duka yang mendalam terhadap bencana yang terjadi, gempa bumi 5,6 magnitudo yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat beberapa hari kemarin. Dan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan dan saudara-saudara kita juga masih bertahan di tempat-tempat pengungsian. Kita doakan yang terbaik dan tentunya kita juga berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Baik, membahas terkait dengan tema kita di malam hari ini pemirsa TVRI, Peta Jalan Koalisi 2024. Sudah hadir sejumlah narasumber, kita akan ngobrol santai di malam hari ini, termasuk juga berdiskusi dengan tokoh-tokoh senior yang juga hadir. Nah, yang pertama ini juga yang sudah dinantikan oleh kita semua, Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri, selamat malam, salam sehat Bang Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Dan juga ada Mas Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Mas Umam, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas Jaya, selamat malam Bang Fahri, Mas Zaki. Semuanya. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Dan juga Bang Herzaki Mahendra Putra, juru bicara Partai Demokrat. Bang Zaki, selamat malam, terima kasih. Malam Bang Jaya, malam Bang Fahri, Bang Hoirul Umam. Oke, yang sudah tersambung via daring juga Bang Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN. Bang Viva, selamat malam Bang Viv. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Zaki. Baik. Malam. Salam sehat, terima kasih sudah hadir di malam hari ini secara daring dari Palu ya Bang ya, posisi sekarang ya? Dari Kota Palu persiapan Munas Kahmi besok. Mantap, luar biasa. Tadi disindir sama Bang Fahri, batiknya hijau gitu ya. Ya, hijau hitam. Hijau hitam. Masukkan hijau hitam. Masukkan hijau hitam ya. Untuk malam hari ini ya, masukkan hijau hitam. Baik, saya ke Bang Fahri terlebih dahulu. Bang Fahri, ini kan kalau melihat banyak sekali yang tentunya ramai diperbincangkan. Ini statementnya Bang Fahri terkait dengan bohir bandar yang tentunya masih belum deal-dealan nih untuk bisa menentukan capres dan juga cawapres. Maksudnya seperti apa nih Bang sebetulnya? Ya, kalau kita kembali kepada topiknya peta koalisi, memang kita harus selalu memperbaiki cara berpikir kita bangsa Indonesia, terutama para elit dan politisi, karena kadang-kadang kita itu miskonsepsi dari awal gitu. Inilah yang menyebabkan kemudian saya
bikin bom-bom itu sekedar untuk mengingatkan bahwa ini ada yang salah gitu. Cara berpikir yang salah seperti apa? Misalnya istilah koalisi itu. Oke. Sebenarnya di seluruh dunia itu yang namanya koalisi itu terjadi pasca pemilu gitu. Kecuali di dalam sistem parlementer memang ada tradisi untuk membangun koalisi dini seperti di Malaysia sekarang yang paling aktual yang kita lihat itu. Tetapi di dalam sistem presidensial itu sebenarnya tidak ada istilah koalisi, tetapi kalau ada penggabungan itu terjadi setelah pemilu. Nah, di kita ini kan kekeliruannya terjadi karena ada konsep tiket gitu. Sehingga penggabungan tiket inilah yang disebut sebagai koalisi gitu. Yang sebenarnya saya menginterpretasi Undang-Undang Dasar itu pada putaran pertama tidak ada koalisi. Koalisi itu bermunculan setelah putaran kedua ya, sehingga di situ nanti ada negosiasi siapa yang bergabung dengan pemerintah atau tidak bergabung dengan pemerintah. Itu kesalahan konsepsi pertama. Yang kedua itu jadwal gitu. Kekacauan kita adalah karena di dalam undang-undang dan juga keputusan KPU pendaftaran calon presiden ini kita bicara lompat ke capres lagi nih. Kalau tadi kita bicara legislatif, sekarang kita bicara capres. Capres itu baru diterima naskahnya oleh KPU itu tanggal 7 sampai 13 September 2023. Dan kemungkinan akan disahkan sekitar tanggal 14 Oktober 2023. Itu artinya sekitar 11 bulan dari sekarang. Sementara itu 11 bulan ini tidak ada aturan tentang pencapresan, tidak ada aturan tentang koalisi dan sebagainya. Sehingga sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya ilegal sebenarnya itu. Tidak ada aturannya. Dan itu yang harus didorong diatur. Dan begitu? ini yang harus diatur sebab saya kan orang tuh kan mungkin nggak tahu ya makna dari omongan saya. Misalnya waktu sekarang kan kalau koalisinya Mas Viva belum menyebut nama, tapi koalisinya koalisi perubahan sudah menyebut nama. Yang orang tidak pikir itu adalah kalau ada proses politik seperti ini, sekarang Anies Baswedan mulai kampanye, siapa yang menanggung kalau ada akibat daripada kampanye itu? Kalau maksudnya formil, akibat seperti apa nih? Kalau Contohnya? formil itu kan begini, begitu orang ditetapkan sebagai calon, maka seluruh aparatur negara ngamankan dia. Ada mobilisasi dana dari KPU, ada pengamanan dari aparatur negara, dan ada pengawasan, sehingga seorang kandidat selamat begitu. Di Amerika itu beberapa kali terjadi perubahan sistem nominasi, justru salah satunya adalah karena keamanan kandidat. Karena seseorang yang sudah disebut namanya itu berbahaya sekali kalau dia tidak dilindungi. Karena itu bisa terjadi masalah di tengah jalan. Nah, yang gini-gini ini kita tidak pikirkan, padahal ini berpotensi menciptakan kerusakan. Apalagi faktanya di dalam pertumbuhan kita berpengalaman pemilihan presiden yang baru beberapa kali ini ya. Ya kejadiannya itu last minute karena nggak ada ikatannya. Siapa bilang katakanlah kalau ada 3 partai politik itu mengikat diri dalam akta notaris katakanlah seperti itu, akta ini batal demi hukum nggak ada gunanya karena ini di luar jadwal yang ditentukan oleh negara. Kejadiannya diterima dan ditetapkannya calon presiden itu hanya terjadi bulan September dan Oktober tahun depan. Jadi sekarang ini sebenarnya nggak ada makna dari peristiwa ini kecuali bahwa menciptakan kegaduhan yang mengakomodasi kemungkinan kelompok-kelompok marah dari kedua belah pihak. Karena kan saya sering bilang yang laten di negara kita ini kan adanya kelompok keras di kubu Islam dan kelompok keras di kubu nasionalis. Dan ini bisa benturan kalau di sosial media ini udah benturan. Tapi kalau kemudian kita tidak jaga bisa terjadi benturan di lapangan. Lalu siapa yang tanggung jawab kalau terjadi persoalan? Nah soal-soal inilah yang menyebabkan kita harus berpikir ulang untuk meletakkan schedule yang benar dalam sistem ketatanegaraan dan sistem presidensialisme kita supaya tidak terjadi kekacauan gitu. Itu sebenarnya tawaran saya. Makanya saya kan meledakkan dengan mengatakan biasanya yang nyatukan partai segera sepakat itu bohir. Tapi itu terjadi di ujung.
Ini kan kayak orang main catur, oper kartu, ini kayak main kartu. Oper kartu, buka kartunya nggak mungkin dibuka di awal. Dan semua bernafsu untuk Ya saling pasti mengajukan. orang kayak akan gitu buka kan. kartu-kartu intinya di ujung. Oke. Karena itulah sebenarnya, terus apa arti keributan 11 bulan ini? Omong kosong, saya bilang memang nggak ada. Sebelum nantinya September itu. Iya, yang nanti akan gitu. Itulah diputuskan. kira-kira dasar. Nah, kalau mau teman-teman partai datang ke KPU, mbok ya kami diregulasi, tolong bikin aturan. Misalnya, penerimaan kandidat diterima dari awal. KPU sahkan bikin aturan, oke, kandidat diterima. Kedua, 11 bulan ini atur perdebatan. Karena menurut saya ini primary. Ya. Jadi biarkanlah orang yang dicalonkan oleh partai-partai ini keliling Indonesia. Oke. Bicara isu Papua di Uncen, bicara isu Aceh di Universitas Syah Kuala, bicara masa depan pertambangan di Sulawesi, bicara masa depan batu bara dan isu lingkungan di Kalimantan, berbicara tentang tata kota di Surabaya, di Bandung dan sebagainya. Enaklah rakyat ini nonton dengan akalnya bukan dengan emosi. Ini harusnya diperjuangkan. Dan diatur tadi ya. Dan diatur, tapi Oke. ya teman-teman kayaknya nggak mau ke situ gitu. Mas Umam, artinya ini tadi Bang Fahri katakan bahwasanya memang harus diatur untuk beberapa hal yang masih belum dalam peraturan pemilu ini. Ya, saya pikir yang disampaikan oleh Bang Fahri cukup relevan. Bukan berarti Bang Fahri menyatakan itu karena Partai Gelora masih di luar radar, Bang ya. Tetapi memang dari aspek regulasi dan juga legal prosedural, memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan di situ. Meskipun di saat yang sama, bahwa kemudian sebenarnya apa yang terjadi saat ini adalah juga bagian dari impact design politik nasional yang memang seolah-olah sudah dipersiapkan seperti ini. Misalnya, kalau misal kemudian kemarin 2022, 2023, kemudian pilkada tetap dilaksanakan, kemudian tidak ada kevakuman kekuasaan di masing-masing daerah yang mana kepala daerahnya berpotensi misalnya maju menjadi kandidat pilpres, maka tentu tidak ada mekanisme seperti ini. Atau misal sebaliknya, kalau misal pemerintah memang mencoba mengantisipasi, kalau kita, ini kabar burung, namanya juga burung, kita harus ini, apalagi burungnya hudhud katanya Bang. Wah, itu informasinya harus diklarifikasi dan dikonfirmasi. Kalau betul Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, itu adalah sebuah operasi politik yang dipersiapkan di awal kemarin tahun 2022 ini, dipersiapkan untuk menjadi skoci politik bagi Pak Ganjar dan konon dikonfirmasikan, dikoordinasikan secara intens dengan Pak Presiden Jokowi, maka artinya sebenarnya ini memulai ya dari teman-teman di lingkaran kekuasaan sendiri. Nah, kalau misal memang betul tadi yang disampaikan oleh Bang Fahri, maka regulasi itu harusnya juga dipersiapkan sedemikian rupa. Sambil proses berjalan artinya? Sambil proses berjalan. Masih bisa begitu ya? Bagaimanapun juga ini proses sudah berjalan. Nasi sudah setengah menjadi bubur ini. Tetapi kalau misal memungkinkan dalam waktu dekat kemudian diregulasi, saya pikir itu langkah yang progresif. Meskipun diregulasi atau tidak diregulasi, ini akan terus berjalan. Dan ini sebagai sebuah, ya kalau misal kita melihat sebagai situasi yang sifatnya taken for granted dia, maka ya sesuatu yang kemudian bagaimana partai-partai politik menyesuaikan ritme, kemudian menyesuaikan narasi, karena bagaimanapun juga kesiapsiagaan dan kesiapan masing-masing partai untuk mendeklarasikan capres itu ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil elektabilitas. Kita pikir semakin early dideklarasikan, kemudian kotel efek semakin terkonsolidasi, basis pemilih loyal semakin terkonsolidasi. Misal kita cermati hari ini teman-teman dari SMRC misalnya merilis hasil survei yang sebenarnya tidak jauh-jauh beda dengan, memang ada perbedaan beberapa hasil, dengan Litbang Kompas misalnya kemarin, tapi yang bisa kita lihat misalnya Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan diri, mendeklarasikan Mas Anies misalnya, ternyata bukan secara serta-merta otomatis mendapatkan limpahan elektabilitas di situ. Justru ada sejumlah dinamika dan juga dari segi angka mengalami penurunan sedikit. Nah, sementara partainya Mas Zaky yang belum mendeklarasikan diri mengalami akselerasi yang masih cukup tertunda signifikan. di 10 November kemarin, begitu ya? Bukan tertunda. Oh, belum dilaksanakan. Beliau yang bisa Belum menjawab itu. dilaksanakan. Nanti. Silakan Mas Umam. Ya, artinya bahwa ini sudah menjadi belantara, bahwa dinamika ini kemudian terlepas tadi dari kritik konstruktif dari Bang Fahri, bahwa ini adalah situasi yang sifatnya per hari ini taken for granted, dan mungkin juga dari the ruling power, kekuatan yang berkuasa saat ini memang tidak mengantisipasi itu.
sehingga kemudian apapun proses yang berjalan, resikonya apapun, ya diterima dengan apa adanya oleh situasi dan juga stakeholders yang ada. Oke, Bang Zaki, tanggapannya apa yang tadi sudah diungkapkan Bang Fahri dan juga Mas Umam? Ya kalau dari kami ya melihatnya bahwa situasi saat ini sebenarnya tadi masukan Bang Fahri sangat-sangat konstruktif ya. Kemudian juga dari Mas Umam, tapi karena kan tidak komentar mengenai kami tadi. Kan mengenai tetangga gitu ya, jadi saya nggak relevan komentarinya. Tapi kalau kami melihatnya begini Bang, ada fenomena yang agak anomali sebenarnya. Karena bicara mengenai Pilpres ini bukan baru-baru ini gitu. Tetapi ada arus yang kuat sebenarnya bahkan dari 2021 pertengahan yang kami lihat antara bulan Maret atau April. Ya itu kami kan mempelajari terus gitu. Betapa kemudian ada diskursus di publik yang muncul mengenai siapa nih calon pemimpin selanjutnya yang untuk menggantikan Pak Jokowi. Itu sudah jalan terus gitu loh. Nah itu kan dari masyarakat berkembang, diliput oleh media. Kan media kan kalau misalnya nggak ramai diperbincangkan atau ditonton oleh masyarakat kan media juga nggak bakal meliput gitu. Iya kan mau sekeras apapun upaya media membuat suatu isu menjadi viral, tapi begitu tidak ditanggapi oleh publik, ya pasti akan berhenti dengan sendirinya gitu. Nah tapi menjadi pertanyaan besar adalah justru ketika COVID sedang naik-naiknya di pertengahan tahun lalu itu justru isu mengenai pergantian kepemimpinan ini menjadi isu yang hot gitu loh, Pilpres ini. Sehingga kami melihatnya bahwa memang ada aspirasi yang kuat bagi masyarakat kita di tengah situasi yang sulit selama pandemi dan sampai sekarang pasca pandemi ini, keinginan akan adanya perubahan. Perubahan di pemerintahan, perubahan kepemimpinan, itu yang kami tangkap aspirasinya. Bahkan misalnya kita bicara mengenai nama Anies dan AHY, Demokrat itu tidak pernah mengeluarkan nama ini sekalipun. Tetapi nama ini muncul sejak antara Maret atau April tahun lalu. Dan terus bergulir sampai dengan saat ini. Kami bahkan terakhir kemarin ya Mas AHY ketika di depan ada belasan ribu kader kami, pimpinan partai kami se-Jawa Barat ya di Sentul kemarin habis konsolidasi dan pelantikan. Itu yang disampaikan apa oleh kader kami? AHY presiden, nggak ada bicara, mohon maaf nih. Ini maksud kami adalah berarti AHY Anies ini atau Anies AHY ini memang benar-benar dari masyarakat gitu loh. Emang muncul kuat aspirasi seperti itu gitu. Hanya apakah kemudian sampai dengan saat ini mengapa katakanlah tadi kok koalisi perubahan belum deklarasi, belum ada nama dipastikan untuk capres dan cawapres, ya karena memang kami masih terus berproses. Karena kami nggak mau tadi yang disampaikan oleh Bang Fahri gitu, bahwa tahu-tahu last minute berubah gitu. Atau pasti ada pertimbangan gitu, melihat hasil survei, Demokrat tidak ingin. Tetap, kalau kami melihatnya begini, kami dengan Nasdem dan PKS merasa bertiga ini ada equal partnership gitu. Jadi saling diskusi satu sama lain, tidak ada yang mendominasi. Tidak ada yang memaksakan. Jadi berdiskusi sama-sama, sepakat bertiga jalan. Maksudnya misalnya ada satu hal isu, kita ada satu hal yang satu orang yang atau satu pihak yang belum nih. Oh nanti kita bahas lagi. Nah, kita pindahkan ke next issue atau next pembahasan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada pokoknya Demokrat maunya ini dua harus ikut atau Nasdem maunya ini harus ikut, PKS maunya ini harus ikut. Enggak. Kita diskusi sama-sama, benar. Makanya terus berjalan tim kecil ini hampir setiap minggu selalu ada progres gitu. Karena diskusi bersama-sama itu tadi. Iya, dan setelah hasil tim kecil tadi yang mewakili tadi, masing-masing kembali lagi ke partainya. Gitu. Jadi kami masih jalan sampai sejauh ini. Kenapa? Bicara mengenai visi misi, bicara mengenai platform pemerintahan ke depan, bicara mengenai bagaimana desain pemerintahan, bagaimana strategi pemenangan, sosok yang pas untuk mengawal perubahan dan perbaikan ini. Karena bagaimana? Bicara mengenai perubahan, kan orang ingin bertanya, perubahan seperti apa nih gitu. Oleh karena itu namanya koalisi perubahan itu tadi ya. Nah, Pak Zaki, Mas Umam, Bang Fahri, nanti kita juga akan minta pendapat dari Mas Viva Yoga seperti apa, karena tadi sempat di-mention oleh Mas Umam. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI.